Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh mahasiswa sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji yang sangat saya banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki materi untuk sesi yang ke-9 atau pertemuan yang ke-9 untuk mata kuliah Sosiologi Organisasi. Sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah kita buat bersama, di mana setelah ujian tengah semester kita akan melaksanakan pertemuan proses belajar mengajar melalui konten-konten yang bersifat digital. Dan alhamdulillah, hari ini kita akan belajar melalui konten digital yang sudah saya informasikan sebelumnya. Baik, kita akan mulai. Saya akan mencoba untuk membagikan slide yang sudah saya buat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar mengenai struktur organisasi. Secara konsep, struktur organisasi merupakan suatu bentuk mekanisme atau tata aturan hubungan di internal antar anggota organisasi. Bentuk mekanisme atau tata aturan hubungan di internal antar anggota organisasi. Adapun menurut Robbins and Judge, struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal. Tugas pekerjaan secara formal itu dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Jadi ada jabatan, ada status, dan ada peran. Seperti itu di dalam struktur organisasi. Secara garis besar, struktur organisasi merupakan suatu tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas, dan pembagian peran berdasarkan jabatannya di organisasi. Di slide ini saya bagikan contoh dari struktur organisasi yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, yaitu di rukun tetangga atau RT. Ada ketua, bisa dilihat ya, di sini ada ketua, lalu ada wakil ketua, ada sekretaris jabatannya, lalu ada bendahara, seperti itu. Kalau kita lihat di lingkungan kampus kita juga ada struktur organisasi. Yang pertama paling tinggi itu rektor, lalu di bawahnya ada pembantu-pembantu rektor atau wakil-wakil rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2, lalu di bawahnya ada bagian-bagian administrasi, lalu sampai ke tingkat fakultas, dan di fakultas pun ada struktur organisasinya juga. Ada dekan, ada wakil dekan, seperti itu. Ada bagian kemahasiswaan juga, ada bagian administrasinya juga, sampai kepada struktur yang di bawahnya. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham ya bagaimana struktur organisasi tersebut. Lalu apa sih manfaat dari struktur organisasi ini? Tentunya struktur organisasi dibentuk untuk mekanismenya ya, untuk mempermudah dalam mencapai sebuah tujuan. Adapun manfaat dari struktur organisasi itu, yang pertama, untuk lebih mudah dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan sebuah organisasi. Anda bayangkan, dalam sebuah organisasi semuanya malah bingung apa yang harus dikerjakan. Padahal organisasi itu pastilah ada tujuannya, ada fungsinya. Nah, inilah gunanya struktur organisasi untuk membagi tugas, untuk membagi peran bagi tiap anggota organisasi itu.
Jadi tidak ada yang namanya bingung akhirnya terhadap apa yang harus dikerjakan seperti itu, atau tidak ada tumpang tindih tugas seperti itu. Inilah gunanya struktur organisasi, manfaat dari struktur organisasi. Adapun manfaat yang kedua yaitu membantu organisasi untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang serta keahliannya. Misalnya dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, dia kompeten di bidang ekonomi misalnya, atau di bidang hitung-hitungan. Seharusnya dia dimasukkan ke dalam bidang jabatan bendahara misalnya, atau dimasukkan ke dalam jabatan keuangan seperti itu. Misalnya dia anggotanya ini sangat hebat dalam berdiplomasi misalnya, atau hebat dalam menggerakkan anggota-anggota dalam sebuah organisasi, maka bisa saja dia dimasukkan dalam bidang personalia seperti itu. Jadi ada sebuah prinsip right man in the right place. Jadi orang yang tepat harus diletakkan di tempat yang tepat, diletakkan di jabatan yang tepat seperti itu. Jangan diletakkan di tempat atau jabatan yang sesungguhnya dia tidak menguasai bidang itu. Seperti itu. Dan yang ketiga, manfaat dari struktur organisasi ini, roda dalam organisasi berjalan dengan baik. Dan berpotensi untuk berkembang serta mencapai visi atau tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, adapun fungsi dari struktur organisasi ini, yang pertama, mendeskripsikan peran setiap individu dalam perusahaan. Kalau misalnya ketua, perannya apa, seperti itu kan. Sekretaris, perannya apa. Jadi jelas apa peran setiap jabatan yang ada dalam sebuah organisasi itu. Itu salah satu fungsi dari struktur organisasi. Sedangkan yang kedua, memperjelas alur hubungan kinerja. Jadi setelah ada status, ada peran, tentu akan jelas alur hubungan kinerjanya ini. Ada alur hubungannya yang bersifat komando ya, atasan, bawahan, seperti itu. Bagaimana seorang ketua, tentu dia memiliki hak untuk menegur anggotanya jikalau anggotanya tidak mengerjakan wewenang sesuai sebagaimana mestinya, seperti itu. Jadi jelas alur hubungannya, alur hubungan jikalau sudah ada struktur organisasi ini. Yang ketiga fungsinya yaitu mendeskripsikan uraian tugas. Nah, di sini kita akan jelaskan secara detail satu persatu. Yang pertama, mendeskripsikan peran setiap individu dalam sebuah organisasi. Setiap individu dalam sebuah organisasi, dalam hal ini adalah anggota, tentu harus memiliki peran, tentu harus memiliki tanggung jawab, tentu harus memiliki wewenang yang harus dikerjakan. Posisi yang diberikan pun juga harus sesuai dengan keahliannya, harus sesuai dengan potensinya dari masing-masing anggota. Di balik posisi yang diberikan terdapat kewajiban dan wewenang yang harus dilaksanakan dan harus dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi jelas ya bagaimana peran setiap individu dalam organisasi. Itulah salah satu fungsi dari struktur organisasi. Yang kedua, yaitu memperjelas alur hubungan kinerja. Struktur organisasi ini berfungsi agar setiap anggota mengetahui alur hubungannya, alur hubungan kinerja dengan jelas, mulai dari batas tanggung jawab, hingga waktu, cara, dan orang yang tepat untuk berkolaborasi untuk memudahkan pelaksanaan kinerja. Yang ketiga, mendeskripsikan uraian tugas, yaitu apabila tugas dari masing-masing komponen terurai dengan deskripsi yang jelas, tentu akan sangat membantu anggota maupun atasan untuk mencapai tujuan. Ada istilahnya job description. Nah, jadi job description seorang anggaplah dia
bagian keuangan dengan job description di bidang personalia tentu berbeda ya, sangat berbeda. Tentu hal ini akan menjelaskan bagaimana tugas pokok, tupoksi, tugas pokok dan fungsi antara satu anggota dengan anggota yang lain. Jadi sangat jelas batasannya. Anggota organisasi tentunya akan dapat lebih mudah dalam menyusun strategi dan berkolaborasi karena bisa fokus dan berkonsentrasi terhadap bidang yang sesuai dengan keahliannya. Seperti itu. Bisa saja seorang yang berada dalam bidang marketing atau pemasaran bisa berkolaborasi dengan anggota di bidang keuangan misalnya. Kira-kira misalnya pemasaran seperti apa yang ingin dilaksanakan oleh staf marketing. Misalnya dia ingin membentuk sebuah acara, misalnya acara seperti talk show, tentu dia membutuhkan budget atau dana. Nah, dia harus berkolaborasi dengan bagian keuangan. Kira-kira bagian keuangan sanggup tidak untuk mewadahi acara yang diinginkan oleh bagian marketing dengan dana sekian misalnya. Nah, tentu harus ada kolaborasi yang baik antara dua bidang yang berbeda ini. Itulah contohnya. Jadi bagian marketing mendesain sebuah acara market pemasaran yang bagus, dan bagian pendanaan, bagian keuangan akan mendiskusikan dengan pihak marketing. Kalau seandainya dana kami segini, kira-kira tolong laksanakan acara dengan dana yang ada sesuai yang kami sanggupi, misalnya seperti itu. Ada kolaborasi yang bagus tentunya jikalau uraian tugasnya jelas. Nah, seperti itu. Sedangkan selanjutnya pihak atasan atau pimpinan dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan atau monitoring atau controlling dan supervisi terhadap kinerja anggotanya. Mungkin demikian fungsi dari struktur organisasi. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi? Yang pertama, ini sangat jelas ya, yaitu strategi organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Bagaimana skalanya? Apakah organisasinya sudah memiliki anggota yang banyak atau organisasi yang baru memiliki anggota yang masih sedikit? Tentu skalanya berbeda ya. Nah, selanjutnya ada teknologi, ada lingkungan. Nah, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu strategi organisasi. Strategi organisasi ini berperan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Apabila struktur organisasi dibentuk sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi ini harus mengikuti alur strategi dari organisasi. Contohnya apa strategi dari organisasi ini? Ya, seperti contoh yang saya utarakan tadi, ingin melakukan penjualan sebuah produk misalnya bagi sebuah perusahaan. Tentu dia sudah ada strategi-strateginya. Misalnya segmen pasar seperti apa yang hendak dia tuju misalnya. Jika dia mengeluarkan sebuah produk, kira-kira pangsa pasarnya siapa misalnya. Tentu dia sudah ada strateginya. Misalnya pangsa pasarnya adalah anak-anak muda misalnya. Tentu dia akan mencari tempat berkumpulnya anak-anak muda itu. Tentu dia akan mencari informasi terkait dengan apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak muda itu. Nah, seperti itu. Tentu dia akan melaksanakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh anak muda. Kira-kira kalau kita membuat sebuah produk ini bisa diterima enggak? Nah, oleh pasar anak-anak muda ini. Nah, seperti itu kira-kira. Sampai sini paham ya? Baik, akan kita lanjutkan ke yang kedua, penjelasan yang kedua, yaitu mengenai skala organisasi. Nah, skala organisasi ini dibedakan berdasarkan jumlah penjualan, pangsa pasar, jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar
tentu memiliki ruang lingkup aktivitas yang luas. Organisasi juga perlu mempertimbangkan beberapa atau berbagai faktor yang terkait dengan ruang lingkup aktivitas yang luas tersebut. Organisasi besar yang mempekerjakan banyak orang, seperti 2.000 orang atau lebih, cenderung memiliki banyak spesialisasi, banyak departemen, banyak tingkatan vertikal, serta lebih banyak aturan dan ketentuan dibandingkan dengan organisasi yang kecil. Nah, ini tadi, jika skala organisasinya lebih besar, tentu memiliki tingkat jabatan atau struktur yang lebih beragam dibandingkan dengan skala organisasi yang masih kecil. Berbeda halnya dengan struktur organisasi yang kecil, mereka akan mengimplementasikan struktur organisasi yang lebih sederhana. Anda bayangkan dalam sebuah perusahaan besar, ada yang namanya presiden direktur, ada direktur utama, ada direktur ini, ada direktur itu, belum lagi ada manajer. Nah, manajer ini membawahi jabatan-jabatan yang lainnya sampai ke tingkat buruh pabrik misalnya. Ada lagi jabatannya, ada lagi struktur organisasinya. Jadi sangat banyak ya. Kalau sebuah perusahaan besar lebih terspesialisasi, bisa dikatakan seperti itu, dibandingkan dengan skala organisasi yang kecil yang mungkin saja cukup dengan 5 atau 6 jabatan saja kalau skala organisasinya masih kecil. Seperti itu. Yang ketiga adalah teknologi. Jadi faktor teknologi dimaksudkan adalah cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dengan menggunakan suatu perangkat. Istilah teknologi mengacu pada sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya fisiknya. Yang keempat adalah lingkungan. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungan, karena lingkungan selalu berubah. Lingkungan merupakan faktor eksternal bagi struktur organisasi yang sangat berpengaruh, karena daya saing yang terjadi pasti akan mendorong semangat suatu organisasi untuk bisa lebih maju. Anda bayangkan, dalam sebuah organisasi, misalnya saya contohkan sebuah perusahaan, pasti akan ada kompetitor atau pesaing bagi perusahaan mereka. Bagaimana mereka dalam memasarkan sebuah produk, menjual sebuah produk, tentu dia juga akan melihat lingkungan atau situasi dari kompetitornya. Jika kompetitornya mengeluarkan sebuah produk yang sangat bagus, dia akan berusaha untuk mengeluarkan produk yang minimal secara kualitas hampir sama dengan kompetitornya, dengan pesaingnya, atau yang diinginkan tentunya harus memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari kompetitornya. Oke. Baiklah, sampai di situ dulu terkait materi kuliah kita hari ini mengenai struktur organisasi, dan saya harapkan Ananda semua, saudara mahasiswa, bisa membuat sebuah resume atau opini dari materi kuliah kita hari ini. Demikianlah, salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.